Baik Bapak Ibu, apa perlu saya ulangi lagi atau Ya, barangkali ada yang mau praktek langsung lewat laptopnya? boleh diulangi sekali lagi Pak, biar paham tadi ketinggalan, ngapunten. Saya ulangi aja. Cari berarti nomor LM. Mbak Umi sono nomor LM di sini. Di sana. Iya. Berapa? Ya boleh ini sini aja. Baik, saya ulangi untuk pendaftaran pasien baru terutama itu bisa klik pasien baru, kemudian di sini nomor RM-nya bisa ditulis manual sesuai dengan nomor RM yang ada di klinik, bisa juga otomatis. Kalau otomatis berarti penomoran dari komputer. Ada 6 digit yang diawali dengan huruf angka 0. Kemudian untuk pasien BPJS atau pasien umum bisa di entry nomor NIK-nya. Nomor NIK perlu karena untuk koneksi ke Satu Sehat. Setelah di entry nomor NIK-nya, nanti bisa klik cek ID IHS, nanti akan muncul nomor ID IHS-nya. Di sini. Kalau yang belum berarti Pak. Kalau yang pasien BPJS ketika nomor NIK-nya di entry, kemudian klik cek BPJS, nanti akan keluar nama pasien, tanggal lahir, kemudian cara bayarnya. Di sini akan muncul jenis pesertanya, kemudian nama providernya itu FKTP-nya mana, kemudian status keterangan aktifnya di sini juga akan muncul. Nanti simpan ya. Nanti simpan. Oke. Terus gampang kan? Kemudian panggilan pasiennya, Bapak atau Ibu atau saudara atau saudari, ini nanti akan muncul di pas pemanggilan pasien. Kalau yang lama yang udah pesan Kemudian nama pasiennya diisi, nama kepala keluarga, kemudian nomor telepon, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, alamat domisilinya, kemudian di sini kelurahan atau desanya bisa dicari sesuai dengan alamatnya dari provinsi, kemudian kabupaten, nama kabupaten, kemudian kecamatannya, kemudian pilih desa atau kelurahan. Kemudian klik pilih. Kemudian isikan RT, RW, kemudian pendidikannya, pekerjaan, kemudian agamanya, kemudian bisa ditulis bahasa yang dikuasai, kemudian suku, status pernikahan, golongan darah, cara bayar, kemudian nomor BPJS-nya kalau pasien BPJS. Di sini ada beberapa yang wajib diisi, ada yang tidak wajib. Untuk yang wajib diisi ini nomor RM, kemudian nama pasien, kemudian tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, serta desa atau kelurahan ini wajib diisi. Kemudian cara bayar. Udah, yang lainnya boleh diisi, boleh tidak. Kemudian klik simpan. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau cukup jelas? kalau yang udah Ya. ada Pak, ngapunten kalau misalnya sudah terdaftar, itu caranya gimana ya? Misalnya sudah memiliki nomor RM sebelumnya, kayak gitu. Nggih, jenengan praktekkan dulu yang pasien baru. Oh ya, pasien baru dipraktekkan dulu, nggih. Praktekkan dulu, nggih, supaya nanti bisa mengirim pasiennya. Saya tunggu.
Oh iya ya Pak. Ya. Daftaran dulu pakai BPJS aku tuh kan aku sudah Punya punya Mbak Umi ya kenapa? aku udah kedaftar kenapa Bapak? Ya nggak apa-apa lah yang punya aku nggak apa-apa. Kesempatan baru sebenarnya. Iya punya aku. Punya aku. Terus apa? Punya aku punya aku nomor tiga tiga. Sebenarnya kui baru otomatis yang didaftar ke apa coba Ya wes Pak. Itu mungkin ya apa Alamat lengkap mau. benar pakai punya aku aja. Ya, 3271 3450 3450 345 3450 394 394 0003. 0003. Dilengkapi sih. Panggilan ibu, nama kepala keluarga. Apa ya? Kalau berhasil disimpan itu nanti akan muncul pilihan pendaftaran ke Poli. Iya Pak, sekedap Mm-mm. lagi coba. Nggih, nggih. Lanjutkan. Beneran. Kan ada di sono gitu. Oh, maksudnya. Iya. Kalau untuk keterangan aktifnya diisi apa ya Pak? Kalau keterangan aktif itu nanti Mm-mm. akan muncul sendiri kalau pasien BPJS. Oh gitu. Ya, selain pasien BPJS nggak bisa diisi itu. Nggih, Pon. Ini sudah sampai ke keterangan aktif, tapi nomor nomor RM-nya dikosongin atau diisi nggih? Nomor RM itu harus diisi. Harus diisi. Kalau tidak tahu nomor RM-nya bisa klik otomatis. Sementara untuk latihan apa apa, Mm. udah simpan ya. Ini kan kita belum punya nomor RM. Iya. Nanti berarti kan kita ngurut Lah iya, saya Mbak Umi 13 9 berapa? Nomor gue nggak kesinter. Iya. Bentar Pak, diisi nomor RM dulu. 13 9. Oh, nomor saya mana? Sama nomor saya. Mau kasih data baru lama. 013 Yang terakhir baru apa lama? 938. Berarti kalau bawa aku Yasin Ini sudah saya terus nomor RM sudah terisi, kemudian disimpan nggih Pak? Oke. Oh, cara bayar. Sudah data tersimpan. Ya, kemudian ada pilihan untuk pendaftaran ke Poli dilanjutkan. Oh, daftar ngeten nggih. Oke. Daftar. Nggih.
Belum sakit misalnya enggak sakit ya. Jadi enak nih. Ya, yang kayak Data terterima. Oke. kolaborasi apa ya, Rul? Sudah Pak, ada. Sudah berhasil ya. Oh ya. Data biasa kita tak pakai. Baik, ini sudah berhasil dan ini tandanya kalau sudah berhasil terkirim ke picker di sini nanti akan muncul warna biru. Ini sementara untuk bridgingnya saya pinjam di klinik lain ya. Ini nanti saya hapus soalnya datanya karena eh, untuk proses bridging pickernya di sini masih kita menunggu ya. Kemarin Oke. sudah disampaikan ke BPJS atau belum permohonannya? Kemarin udah sampai enggak? Mau BPJS. Yang ada surat permohonan kemudian fakta integritas. Oh, kayaknya kok belum, Pak. Kalau belum segera diajukan soalnya itu nanti untuk menunggu prosesnya itu agak lumayan lama. Karena itu harus dia majukan dari BPJS cabang itu kemudian nanti akan dikirim ke pusat. Jadi nunggu bridgingnya itu nanti dari pusat mungkin 1 atau 2 minggu. Oke. Secepatnya, Pak. Oke. Baik, untuk proses pikirnya di sini kan saya hanya mencontohkan. Nanti kalau sudah habis tutorial ini saya off untuk bridging pickernya karena ini hanya untuk sementara dan hanya untuk tutorial. Nanti jangan kaget ya kalau misalkan Bapak Ibu nanti dicek BPJS kok nggak muncul itu karena eh, bridging pickernya saya nonaktifkan. Tapi sementara karena ini saya pinjam ini untuk tutorial saja. Kemudian setelah ada muncul di sini kita panggil nama pasiennya. Nomor antrian A1 atas nama Yasinta Nurul Azizah, alamat Pamuti. Silahkan menuju administrator. Di sini bisa disediakan speaker untuk panggilan pasien. Ini hanya aksesoris yang bisa dimanfaatkan oleh klinik. Bisa disediakan atau tidak, itu terserah kliniknya ya. Kalau memang menyediakan ya nanti ada proses pemanggilan seperti ini. Bisa di loket pendaftaran, di poli maupun di farmasi atau laboratorium itu bisa disediakan speaker karena di sini sudah tersedia tombol speakernya untuk pemanggilan. Kemudian di sini ada juga yang misalkan ganti pasien itu bisa klik di sini. Kemudian ada kir kesehatan bisa dipilih kalau pasiennya mau kir kesehatan. Kemudian ada menu ganti poli. Ini untuk mengganti poli misalkan salah poli. Misalkan di klinik itu ada poli umum, ada poli KIA, ada poli gigi, itu bisa dipilih polinya. Kemudian di sini juga ada entry TTV, bisa dibantu sama barangkali di loket pendaftaran itu ada perawat yang bisa ngisi tensinya atau ini tanda-tanda vital itu nanti bisa dibantu diisi oleh perawat yang ada di loket pendaftaran atau sebelum diperiksa dokter itu bisa di entry sama perawatnya. Kemudian setelah berhasil terdaftar di sini bisa diteruskan ya dilanjutkan ke poli. Di sini ada tombol yang nomor antrian.
bisa klik teruskan ke poli seperti ini supaya ininya juga hilang. Ini ada yang polinya tidak ada. Oh, kosong ya. Harusnya diisi polinya, bisa diedit nama polinya. Misalkan poli umum ya. Kemudian yang di sini misalkan ada pasien yang belum masuk ke piker, itu bisa klik ini yang kalau sudah centang biru di sini pikernya, itu bisa diteruskan ke poli. Tapi kalau misalkan belum terkirim seperti ini ada tanda kuningnya, itu bisa diklik di sini, kemudian kita klik kirim lagi, kemudian klik daftarkan. Sampai terkirim. Ini ada pre condition valid, artinya tidak bisa terkirim nih. Ya, hanya satu sampel ini enggak. Kemudian untuk pencarian pasien lama, ini bisa klik cari pasien di sini. Di sini multi pencarian, bisa dicari berdasarkan nama, bisa dicari nomor berdasarkan nomor RM-nya. Kemudian bisa dicari nomor family folder. Kemudian bisa dicari berdasarkan nomor BPJS-nya, kita masukkan. Misalkan berdasarkan nama Rudi. Kita cari misalnya Jafarudin. Nah, kemudian kita klik daftarkan. Kita cek alamatnya. Benar enggak? Kemudian tanggal lahirnya. Kemudian cara bayarnya. Kalau sudah benar, nama pasiennya itu, kemudian klik aksi warna biru. Di sini kita klik kirim. Klik kunjungan sakit, kemudian nama polinya. Kemudian klik daftar. Ini kalau pasien umum seperti ini, tidak ada tanda pikernya. Kemudian kita tinggal klik lanjutkan di nomor antrian ke poli. Tombolnya nih. Ini kalau belum dikirim, ini masih warna ada warna kuningnya. Klik ini yang di apa tanda seperti gambar telegram ini. Nanti akan belum muncul di poli. Di sini masih ada baru 2 pasien yang masuk. Padahal di loket pendaftaran ada 4 ini karena belum dikirim. Kalau kita kirim nanti baru akan masuk ke poli ya. Kemudian tadi pasien yang sudah didaftarkan apakah sudah ada EDIHS-nya atau belum? Kita cek.
Nah, ini belum ada IDHS-nya. Bisa klik di sini, cek IAS, data ditemukan. Mungkin tadi Bapak Ibu kelewat untuk pengecekan IDHS-nya, harusnya dicek IDHS supaya nanti bisa terkirim ke Satu Sehat. Kemudian klik simpan. Ini setelah diedit. Kemudian pasien yang ini kok ada 2 pasien Tria tunai. Saya hapus ya satunya. Iya, Pak. Jadi klik ini ada tombol hapusnya. Kemudian ini klik connect Satu Sehat itu bila datanya untuk pengecekan Satu Sehatnya tidak muncul, ini bisa klik connect Satu Sehat. Kita cek lagi yang pasien ini. Apakah sudah masuk ke Satu Sehat? Ini sudah muncul. Kemudian yang Safaruddin, nggak tahu, nanti kita cek kemudian. Kemudian untuk pendaftaran pasien yang hari ini bisa untuk mendownload Excel itu bisa klik di sini. Kemudian kita klik simpan ya. Nanti akan menyimpan register pasien dalam bentuk Excel. Di sini selain pendaftaran pasien juga ada menu daftar kunjungan. Daftar kunjungan di sini untuk melihat pasien yang sebelumnya. Jadi pasien yang kemarin apakah sudah di-entry semua atau belum, di sini bisa dicek. Kemudian ada juga menu laporan kunjungan, kunjungan per poli, kunjungan per desa, kunjungan berdasarkan KIR, kemudian rujuk eksternal yang ke rumah sakit, berapa pasien itu bisa dicek di sini. Caranya untuk melihat laporan kunjungan, misalkan laporan kunjungan per poli bulan Agustus tahun 2024, bisa diklik tampilkan. Ini rekapan untuk 1 bulan. Kemudian bisa juga per tanggal, misalkan tanggal 17, ini akan muncul periode kunjungan dalam waktu tanggal 17 Agustus. Kemudian ada tombol Excel-nya untuk mendownload laporan berupa Excel. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang ingin ditanyakan untuk di loket pendaftaran ini. Sebelum lanjut ke menu lainnya. Atau sudah jelas? Untuk metode tutorial ini memang harus dipraktekkan ya. Soalnya kalau hanya mendengar itu kan belum tentu bisa prakteknya. Makanya Bapak Ibu sekalian bisa sekalian praktek. Jadi nanti kalau ada kendala bisa terlihat di sini, bisa didiskusikan di sini. Pak, maaf mau tanya. Ya, silakan. Ini kalau misal yang sudah didaftarkan itu berarti yang tulisan koneksi Satu Sehat itu kalau diklik itu semuanya otomatis terkoneksi atau emang satu-satu per pasien ya? Jadi begini, intinya kalau pendaftaran ke Satu Sehat,
Bapak Ibu pastikan di pendaftaran itu sudah mendapatkan, untuk yang di loket pendaftaran itu pastikan sudah mendapatkan ID IHS-nya. Seperti itu tadi, pasien yang misalkan yang Jafarudin, kita cek di sini ternyata belum mendapatkan ID IHS. Ya, karena ini pasien umum, nggak ada nomor NIK-nya atau KTP di sini, nggak akan bisa terkirim ke Satu Sehat. Jadi hanya pasien yang ada NIK-nya dan ada kode IHS-nya itu pasien yang bisa terkirim ke Satu Sehat. Nggih, paham gitu? Oke, Pak. Oke, Pak. Nggih. Berarti kan bisa nggak? Nggak bisa itu. Mungkin ada pertanyaan lain? Pak, maaf, berarti kalau misalkan pasien datang nggak ada NIK, nggak bawa KTP kayak gitu, berarti nggak bisa connect Satu Sehat ya? Ya, memang kan kendalanya kalau di masyarakat pedesaan itu kan, ya atau perkotaan nggak tahu. Pokoknya yang pasien belum tentu ketika berobat membawa KTP ya. Jadi kita maklumi kalau ditolak juga nggak mungkin kan. Iya. Apalagi kalau misalkan pasien rumahnya jauh. Kalau rumahnya deket sih mungkin suruh pulang dulu ambil KTP. Ya di situ mungkin nanti bisa dipersyaratkan ketika pasien mau berkunjung kemudian kita arahkan untuk membawa KTP supaya nanti bisa connect ke Satu Sehat. Itu nggih. Iya, iya Pak. Itu Pak. Mm. Dan untuk pasien yang tidak bawa KTP atau yang bawa itu memang kalau misalkan data yang kita cek data yang masuk ke Satu Sehat itu intinya yang jadi perhitungan itu adalah periode pengiriman data Satu Sehat dalam 1 minggu. Kemudian nanti akan dibandingkan dengan minggu sebelumnya. 2 minggu sebelumnya, 1 minggu sebelumnya, atau 3 minggu sebelumnya. Di situ nanti ketika cek di data Satu Sehat, yang di dashboard data Satu Sehat itu akan muncul bahwa klinik Yasmin ini sudah mengirimkan data pasien. Katakanlah kalau misalkan pasien yang terkirim 10 pasien, padahal kenyataannya yang berobat misalkan 50 pasien dalam 1 hari, itu asalkan continue, artinya datanya itu sama dengan minggu sebelumnya, itu bisa 100%. Jadi baik jumlahnya sedikit atau banyak itu sebenarnya tidak mempengaruhi nanti di prestasi pengiriman Satu Sehat. Jadi untuk pasien yang tidak membawa KTP pun tidak mempengaruhi sebenarnya. Yang penting kedepannya nanti bisa dicek lagi KTP-nya. Syukur-syukur nanti bisa tercover semua yang pasiennya yang ada NIK-nya itu bisa tercover semua. Tapi secara umum kalau eh, pengiriman data ke Satu Sehat itu dilihat dari jumlah kontinuitas pengiriman Satu Sehat dari minggu ke minggu. Nanti ada menu Satu Sehatnya, nanti yang saya bahas di belakang, nanti bagaimana cara memantau pengiriman Satu Sehat, itu bisa kelihatan. Ini di Satu Sehat, yang di bawah, ini ada menu pelayanan. Ya, nanti
Siapa pasien yang belum mendapatkan nomor IDIAS-nya akan muncul. Di sini namanya saya flagging untuk warnanya merah. Karena apa? Karena belum mendapatkan IDIAS. Karena apa? Karena di sini belum input nomor NIK-nya. Di sini nggak bisa dikirim ke Satu Sehat karena NIK-nya masih kosong. Ini juga yang di bawah sudah ada NIK-nya, sudah ada IDIAS-nya, tapi belum sampai selesai dilayani, maka ini juga belum bisa dikirim ke Satu Sehat. Untuk syarat pengiriman Satu Sehat, yaitu yang pertama pasien mendapatkan IDIAS. Kemudian yang kedua, dokter atau pemeriksa juga harus ada IDIAS-nya. Mungkin mbaknya yang di klinik bisa input practitioner. Nah, ini sudah ada ya? Atau oh ini belum. Ini data yang bisa tolong ditambahkan pemeriksanya. Ini bisa diinput di data master, kemudian dokter atau pemeriksa. Kemudian kita edit aja. Nanti nama dokternya siapa, kemudian NIP kalau ada, kalau nggak ada kosongin. Kemudian isi NIK-nya. Kemudian nanti cek Satu Sehat, nanti akan muncul seperti ini. Bisa dikirimkan Mbak untuk nama dokter atau pemeriksanya, Ini sedang coba atau mau dikirim langsung, mau diedit langsung, silahkan. Ya, sebentar ya Pak. Ini sedang dicoba. Ini tadi kan udah dibuka. Oh, itu. Lah, Ini ya? enggak harus dibuka linknya dulu. Saya harus buka linknya dulu tadi. Lipnya boleh dikosongin ya Pak, atau harus diisi? Boleh kosong. Strip, pakai strip. 3327 3271 134 34 50 394 39 000 3. Nah, oke. Sudah tersimpan ya Pak? Sudah tersimpan. Oke, Atas nama Dokter Yasinta. Coba di save lah. Dokter Yasinta. Oh ini ya. Dokter Yasinta Nurul Azizah. Oke. Baik, kemudian
Saya lanjutkan. Ke poliklinik ya. Karena untuk pengiriman satu sehat itu harus sampai ke Jadi itu di sini ternyata. pengiriman apa namanya di poli Pokoknya sampai selesai di pelayanan. telung. Di sini untuk pemeriksaan, sini di poli ada menu pemanggilan pasien, Nomor antrian A1 atas nama Yasinta Nurul Azizah, alamat Pamuti. Silahkan menuju administrator. kemudian setelah panggilan kita klik pemeriksaan. Di sini bisa di input anamnesa, kemudian sistol diastolnya, tensinya bisa diisi, kemudian nadinya, kemudian respirasi, suhu, berat badan, tinggi badan, sama lingkar perut. Kemudian nanti diisi diagnosanya. Kemudian nama pemeriksa. Kemudian ini mau rawat jalan atau rujuk. Kalau misalkan buat rujukan, diklik rujuk, kemudian di sini pilih spesialis atau kondisi khusus. Kalau spesialis nanti akan muncul nama polispesialisnya, misalkan mau dirujuk ke poli penyakit dalam, kemudian subspesialisnya penyakit dalam, kemudian kita klik cari. Sini akan muncul nama-nama rumah sakit untuk rujukan. Tinggal pilih pasiennya mau dirujuk ke rumah sakit mana. Di sini akan terlihat juga prosentasenya, perkiraan pasien yang bisa diklik. Kalau sudah penuh kan biasanya nggak bisa. Ini tinggal perkiraan untuk pasiennya. Kemudian klik. Setelah klik, ini aksinya. Misalkan mau ke rumah sakit Prima Medica, itu tinggal klik ini. Kemudian yang diagnosa non spesialistik bisa kasih TACC. Kemudian alasan TACC-nya. Misalkan berdasarkan umur, terus ini juga bisa keterangan, tinggal pilih. Kemudian kalau misalkan rawat jalan, kita hanya klik simpan yang warna oranye ini. Simpan dan kirim ke piker kalau pasien BPJS. Kalau pasien umum, tinggal klik simpan yang warna biru ini. Di sini juga bisa lihat riwayat piker sebelumnya. Kemudian riwayat medisnya yang sebelumnya, yang ini yang di klinik. Kalau di sini riwayat piker, riwayat yang ada di pengobatan yang di piker. Kemudian yang di sini adalah riwayat eh, yang ada di SIM klinik. Kemudian di sini ada catatan keperawatan. Kemudian eh, ini adalah form untuk order pemeriksaan laboratorium. Misalkan pasien ini perlu diperiksa, perlu pemeriksaan HB, ini tinggal centang aja ini.
kemudian oke. Kemudian misalkan mau kasih tindakan, di sini tinggal klik plus tindakan. Mau tindakan apa, di sini tinggal pilih. Kemudian untuk pasien yang poligigi bisa mengisi odontogramnya. Kalau pasien yang BPJS itu ketika sudah klik kirim ke Picker, di sini ada notif terkirim ke Picker. Kemudian kalau ada tulisan precondition valid berarti ada kekurangan atau kesalahan, misalkan input datanya belum diisi. Seperti ini nanti akan muncul warningnya. Jadi kalau misalkan diagnosanya ini anamnesa belum diisi, nggak mau, karena di Picker itu harus mengisi anamnesa. Kemudian tensinya juga harus diisi. Misalkan batuk. Kemudian tensinya 120. Kemudian diastolnya 80, nadinya 88, kemudian respirasinya 24, suhunya 36, kemudian berat badannya 50, kemudian tingginya 158, kemudian lingkar perutnya 45, kemudian diisi diagnosanya, misalkan ISPA. Ini bisa diisi kode ICD-10-nya atau nama bahasa Inggrisnya itu bisa pakai juga ICD-10-nya, misalkan C00. Nanti akan muncul nama diagnosanya. Kemudian pilih pemeriksa. Kemudian klik simpan dan kirim ke Picker. Sini akan muncul data tersimpan di Simpus dan Picker. Kalau sudah tersimpan di Simpus dan Picker, di sini juga akan centang biru 2 ya di kolom Pickernya. Nanti yang belum terkirim di sini akan muncul tanda kuning 2 ini. Nanti pas di Satu Sehat di pelayanan nanti bisa kirim data Satu Sehat. Ini ada tombol, ini kan IDHS-nya sudah lengkap nih karena sudah diperiksa oleh dokter. Sini statusnya dilayani, maka ID pemeriksanya juga sudah muncul. Kalau yang belum dilayani, ini nggak bisa dikirim ke Satu Sehat. Ini kita bisa untuk pengiriman Satu Sehat. Di sini akan muncul kita klik kirim aja ini yang biru. Nah, ini akan muncul seperti ini. Oranye sampai oranye 3 centangnya. Ini berarti sudah sampai ke resource observasi. Jadi yang pertama itu resource encounter atau kunjungan, yang kedua itu resource diagnosa, yang ketiga resource observasi. Jadi nanti di Satu Sehat untuk klinik Buah Swin di sini
Bisa dicek nanti udah terkirim ke satu sehat atau belum, nanti akan muncul. Untuk melihat sudah terkirim ke satu sehat atau belum, bisa dilihat satu sehat data. Satu sehat data di sini kemudian kita scroll ke bawah. Ini kemudian seperti ini. Kemudian kita klik filter. Filter data. Kita cari Jawa Tengah, Kabupaten Pemalang, kemudian sarannya klinik. Kemudian submit. Di sini bisa kelihatan nanti yang sudah connect ke satu sehat. Ini yang hijau. Yang sudah sampai ke resource berapanya ini akan muncul. Ini yang minimal sampai 3, resource ini sampai observasi. Ada klinik Pratama Roja Asifa, klinik Haji Zainab Pemalang, klinik Pratama Alfat Medika, klinik Pratama SS, klinik warga Bina Sehat, Kartika 11, klinik Pratama, Aleksi Inayati, kemudian PKU Muhammadiyah Comal, klinik Pratama Amanah, Raja Asifa, kemudian yang klinik Pratama Iwa Yaswin ini belum connect satu sehat. Di sini karena baru kita lakukan pengiriman, maka datanya nanti beberapa jam kemudian atau nunggu ininya diupdate. Ini kan periode update terakhir tanggal 17 Agustus 2024 pukul 9.59. Ini nanti kalau sudah ada update lagi, misalkan katakanlah kalau ada update lagi jam 2 ya data klinik Buah Yasmin sudah muncul di dashboard satu sehat. Itu nggih, Bapak Ibu. Barangkali ada pertanyaan lagi? Oh ya, untuk pengiriman obat Ya, dari poli ke farmasi, Pak. farmasi di sini setelah dilakukan pemeriksaan, di sini nanti ada tombol ini resepnya. Kemudian kita pilih nama obatnya. Harus sesuai dengan yang ada di daftar ini ya. Artinya nggak bisa nulis sembarangan, jadi harus sesuai dengan data yang muncul. Misalkan amoxilin. Kemudian 10, dosisnya 3x1 tablet. Dan aturan pakainya habiskan. Kemudian klik simpan. Kemudian kasih paracetamol. Terus pemberiannya sama. Kita klik simpan lagi. Nanti
akan muncul di sini. Kemudian kita klik tombol warna merah ini supaya jadi hijau, nanti baru terkirim ke farmasi. Kalau di sini masih merah, nanti di farmasi nggak akan keluar. Kemudian di sini selain pemberian resep, juga ada input riwayat alergi. Di sini misalkan pasien itu alergi apa, ditulis, pilih nama alerginya, jenis alergi, kemudian alerginya apa, kemudian detail alerginya bisa ditulis. Misalkan yang obat, antibiotik, ini nanti nama antibiotiknya bisa ditulis. Misalkan ini ya, nanti akan muncul ini warningnya. Oh ini alergi antibiotik, jadi ini akan keluar seperti ini. Kemudian di sini juga ada upload data inform consent atau pemeriksaan fisik lainnya. Di sini pilih inform consent atau pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik misalkan ada hasil USG atau apa, ini bisa diupload di sini. Nanti pilih JPEG atau gambarnya. Kita naruhnya di mana, misalkan menu dokumen atau di menu download, itu nanti bisa di sini. Misal dari HP difotokan, kemudian disimpan melalui WA web, nanti simpannya di mana, nanti bisa diupload di sini. Kemudian misalkan pasiennya mau minta pemberian surat keterangan dokter, surat keterangan sakit, di sini juga ada fasilitasnya untuk pemberian surat keterangan sakit. Pemberiannya dari tanggal kapan sampai tanggal berapa, itu nanti tinggal klik simpan. Misalkan dari tanggal 17 ini sampai tanggal 19, kemudian klik simpan. Nanti pas di sini nanti akan keluar cetak surat keterangan sakit. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Tinggal dicetak, kemudian tanda tangan sama stempelnya. Itu nggih, Mbak. Barangkali ada yang ingin ditanyakan untuk pemeriksaan. Iya Pak, terima kasih. Insya Allah paham kalau sampai pemeriksaan, sampai pengiriman obat. Iya. Yang saya tanyakan itu kan klinik kita kan rawat inap nggih Pak. Nah itu untuk pengisiannya bagaimana nggih? Kalau misalnya ada pasien yang mau rawat inap kayak gitu. Kalau pasien rawat inap di sini nanti di pendaftaran bisa memilih RITP. Di sini di pas pendaftaran itu ada RITP-nya. Nah, ini kasih RITP. Nah, kemudian nanti didaftarkan. Tapi untuk fasilitas rawat inap di sini belum ada ya. Kemarin itu sama Pak Soleh itu baru pembicaraan mengenai rawat jalannya aja. Untuk fitur rawat inapnya belum. Tergantung nanti MOU-nya mau rawat inap saja atau rawat jalan aja atau rawat inap. Nanti kalau ada kesepakatan dengan rawat inap, ya nanti kita tambah fiturnya karena biaya untuk yang ada pasien rawat inapnya itu berbeda dengan yang rawat jalan. Oke. Oke, nanti disampaikan ke Pak Soleh ya Pak. Nggih, nggih. Kemudian ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, nanti saya lanjut ke
laboratorium sama farmasi nggih. Iya. Hmm. Pak mau izin bertanya, Oh nggih, silahkan. untuk yang bridging ke satu sehat itu yang biar hijau semua itu, yang awalnya kan 3 itu berarti harus yang apa aja Pak? Berarti biar hijau. Biar hijau ini kan tadi sudah ada ini nih pelayanannya. Jadi di satu sehat klik pelayanan. Di sini di menu pelayanan ada pengiriman data satu sehat. Di sini bisa dipantau. Kalau di hijau di sini di monitoring data satu sehat, kita cek nanti datanya per tanggal kapan. Ini ada update terakhir kapan, kemudian tanggalnya kalau sudah sesuai. Ini karena tadi kita baru update ke satu sehat, baru kirim ke satu sehat, maka belum muncul di sini karena ini update yang ada di data satu sehat itu terakhir update tanggal 17 Agustus 2024 pukul 9.59 jam 10 kurang 1 menit. Di sini nih tadi sama server data sehatnya itu baru diupdate. Jadi yang kita update kita kirim tadi ke satu sehat belum muncul ke dashboard satu sehat ini. Nanti jenengan bisa ngecek sendiri nggih. Nanti alamatnya ini satu sehat kemkes.go.id /data atau nanti kalau setelah ada updatean lagi biasanya sih beberapa jam sekali, mungkin satu hari itu 2 kali update-nya. Kadang update-nya pagi, kadang siang. Ini belum tentu ya, tergantung dari Kemenkesnya update data di dashboardnya itu jam berapa. Nanti kalau misalkan ada misalkan jam 2 ya nanti baru muncul. Kalau ini kan karena belum diupdate dari sistem data satu sehatnya. Nanti jangan nunggu aja, nanti yang penting bisa mencari itu tadi langkah-langkahnya. Iya Pak. Ini data satu sehat data, kemudian nanti lihat di menu ini. Menu monitoring implementasi satu sehat. Kemudian di filter data. Filter data dari provinsi, kabupaten, sama jenis sarananya nanti akan muncul. Diklik. Gih, gitu ya. Ya Pak, matur nuwun. Gih. Sama-sama. Ini untuk kemudian untuk konsistensi pengiriman data ke satu sehat untuk menilai, untuk melihat klinik kita itu sudah berapa persen yang sudah terkirim ke satu sehat, itu ada di menu buat satu sehat. Kemudian di sini ada teknologi kesehatan. Kemudian ada menu lagi data pemantauan aliran data satu sehat. Ya. Nah, ini di aliran satu sehat ini juga ada last update-nya. Tapi ini biasanya munculnya mingguan. Kemudian ini di filter. Kita pilih Jawa Tengah. Kemudian apply. Kemudian pilih nama kabupatennya. Kemudian kita lihat jenis sarananya. Di sini bisa kelihatan klinik mana yang sudah ke satu sehat. Karena di sini adalah klinik yang sudah
mengirim data satu sehat aja yang muncul. Nanti kalau sudah rutin mengirim, nanti bisa dipantau di sini berapa persen aliran datanya. Misalkan ini klinik Zainab, itu minggu berjalan 100%, minggu sebelumnya 89,03%, sampai minggu kedua sebelumnya 94,82%. Ini bisa kelihatan di sini. Gitu Mbak. Jadi nanti ditunggu aja untuk data satu sehatnya, bisa dilihat di dashboard satu sehat. Jadi Pak, Kemudian, matur. kemudian kita lanjut ke pemeriksaan laboratorium, gitu. Pemeriksaan laboratorium nanti untuk eh, tadi order pemeriksaan laboratorium yang dari klinik itu nanti dikirim ke laboratorium, kemudian nanti yang bagian laboratorium bisa ngisi hasilnya. Misalkan pemeriksaan HB berapa, nanti hasilnya berapa, ini nanti disimpan. Jadi yang nyimpan itu bagian laboratorium. Kalau ada petugas laboratoriumnya sendiri, ini bisa dicetak hasil laboratoriumnya. Kemudian kalau yang farmasi di sini nanti ada menu pemantauan pasien yang sudah mendapatkan resep obat dari dokter. Nanti menunya ada pemanggilan nama pasien, kemudian ada juga resep, cetak resepnya. Kalau sudah klik itu biasanya statusnya sudah dilayani ini. Artinya pasiennya sudah dilihat resepnya, kemudian di sini ada fasilitas untuk cetak resep sama labelnya. Kalau yang cetak resep bisa pakai kertas biasa, kalau yang cetak label ini juga bisa pakai kertas thermal atau yang label bisa ditempel di stiker obat. Kemudian untuk yang farmasi, selain melihat daftar resep, di sini ada menu untuk pelaporannya, ada LPLPO, kemudian ada laporan di ini semua kunjungan, kemudian laporan pemakaian obat, ada pemakaian obat harian, generik, kemudian pemakaian obat per penyakit, kemudian ada juga monitoring resep obat, kemudian ini menu untuk pemakaian atau obat masuk sama obat keluar. Untuk obat masuk bisa diklik di sini, nama obatnya apa, tanggal masuknya kapan, kemudian tanggal kadaluarsanya kapan, kemudian jumlahnya berapa. Kemudian yang obat keluar, nanti selain yang di resep itu bisa ditambahkan obat keluar di sini. Tanggal keluarnya kapan, nama unitnya apa, kemudian keperluannya untuk apa, kemudian klik jumlahnya. Kemudian untuk nama obat yang baru, ini ada data master obat. Data master obat di sini bisa melihat stok obatnya sama harganya, kemudian bisa klik tambah untuk nama obat yang baru. Artinya nama obat yang belum ada di SIM kliniknya ini bisa ditambahkan oleh bagian farmasi. Kalau yang tidak ada mungkin bisa dihapus. Ini ada tombol hapusnya. Kemudian ini juga ada fitur
di farmasi untuk kunci stok. Untuk kunci stok di sini fungsinya untuk mengunci stok kalau misalkan stoknya kosong tidak bisa diresepkan di poliklinik. Kemudian selain menu loket pendaftaran, poliklinik, farmasi, laboratorium juga ada pelaporan. Sini ada laporan berusia, laporan penyakit, kemudian grafik kunjungan, kemudian di dokter, kemudian lama waktu menunggu juga ada. Kemudian untuk memulai awal sebelum menggunakan SIM klinik di sini ada beberapa yang perlu disetting di data master. Antara lain ini akunnya ya. Untuk pembuatan akun misalkan yang di loket pendaftaran di sini sudah ada, tinggal diedit namanya ya. Nama lengkapnya, kemudian nama pemanggil ini ID pengguna, kemudian passwordnya, ini nama lengkap mungkin petugas loketnya, kemudian nama panggilan audio di sini yang akan keluar di pemanggilan audio pada saat memanggil pasien. Kemudian sini levelnya loket, ini udah benar. Kemudian yang di PP misalkan usernya PP, kemudian pasiennya PP, kemudian nama lengkapnya diisi. Di sini nama pemeriksa sesuai yang ada di PKR dipilih. Kemudian levelnya pelayanan, kemudian nama polinya. Kalau poli gigi ya nanti ininya pilih gigi. Kalau KIA KIA seperti itu ya. Nanti biar nanti pas login di awal itu nanti masuknya sesuai dengan ininya. Jadi misalkan yang loket, saya logout misalkan ya, loket, kemudian masuknya loket. Sini akan muncul seperti ini. Jadi hanya daftar pendaftaran pasien saja, nggak masuk ke poli. Kalau tadi menu admin itu melingkupi semua menu dari pendaftaran, kemudian farmasi, laboratorium, sama poliklinik. Itu ada semua. Tapi kalau misalkan sudah khusus itu hanya sesuai dengan perannya atau levelnya. Sini juga ada menu chatting, bisa antar ruangan. Ada misalkan mau ngetik nulis pesan apa, bisa ada di sebelah kiri bawah. Kemudian kita kembali ke menu admin itu tadi. Selain pembuatan akun yang perlu diperhatikan nama klinik. Nah, nama klinik ini yang ada di klinik saja. Kalau misalkan tidak perlu, misalkan tidak ada poli gigi ya kita hapus saja poli giginya. Kalau misalkan KB nggak ada, adanya cuma KIA ya udah KB-nya dihapus. Oke. Kemudian yang perlu ditambahkan lagi di sini ada menu pemeriksa. Pemeriksa di sini yang tidak ada di PIKR maka bisa menambahkan di sini. Kalau misalkan ini ya, nyuwun sewu ini kan belum bridging ke BPJS. Jadi bisa menambahkan nama pemeriksa di sini. Data master, klik pemeriksa. Kemudian ditambahkan sini. Kemudian
Ini untuk menambahkan tindakannya, tindakan medis bisa ditambahkan di sini. Kemudian diagnosa, kalau ternyata ada diagnosa lagi selain yang ada di sini. Sini ada 1447 diagnosa, tapi kalau dirasa masih kurang, Bapak Ibu bisa menambahkan diagnosa di sini. Kemudian ada lagi pekerjaan, data master pekerjaan. Kalau ini dirasa belum cukup, ya nanti bisa ditambahkan di sini. Kemudian di sini untuk data master picker, ini data master yang berfungsi kalau sudah bridging ke picker. Kalau belum berfungsi. Nanti di sini ada penambahan poli. Ini poli yang sesuai yang ada di picker ini. Jadi ada poli umum, KIA, laboratorium. AB ini adalah menyesuaikan poli yang ada di picker. Kemudian dokter atau pemeriksa di sini adalah juga menyesuaikan pemeriksa dari picker. Nanti akan muncul semua di sini. Jadi yang sudah tercover di picker nanti akan muncul di sini. Itu aja sih, ini untuk data-data lainnya saya kira udah terisi semua. Palingnya nanti yang menambahkan ini data klub Prolanis. Jadi kalau misalkan ada kegiatan Prolanis, ya di sini bisa ditambahkan di sini. Kemudian di sini juga ada fitur mesin antrian. Sistem antrian di sini bisa ditambahkan, bisa dipakai. Ini adalah untuk mesin antriannya seperti ini. Bisa menggunakan layar touchscreen kalau ada, kalau nggak ada mungkin komputer sama disediakan mouse sama printer thermal. Jadi pasien bisa mendaftar mandiri sebelum ke loket pendaftaran. Yang tidak membawa kartu maka pilihannya di bawah ini. Kalau yang pasien BPJS bisa scan kartu di sini. Nanti pasien juga akan melihat sisa pasien, sisa antriannya itu berapa untuk saat ini. Kemudian selain fitur mesin antrian ada juga display antrian. Untuk display antrian di sini ada menunya di sini. Di masing-masing antrian kemudian display antrian. Nanti muncul seperti ini ya. Negara kita sudah punya sistem jaminan kesehatan nasional atau JKN. Melalui JKN, pemeliharaan kesehatan kita terjamin. Bila sudah menjadi peserta JKN, kita cukup menunjukkan Ini kartu bisa kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. ditampilkan Tetapi oleh tentu klinik saja ada jika prosedur dan ada batasannya. Pertama-tama, TV kita terlebih dahulu harus yang memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan ada tingkat di pertama, ruang tunggu seperti pasien. puskesmas, klinik swasta atau klinik TNI Polri. Jadi pasien itu nanti bisa melihat video promosi kesehatan sama melihat daftar antrian. Ingat, kita harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Itu nggih Bapak Ibu, saya kira udah cukup untuk Di fasilitas kesehatan tingkat penjelasan pertama, mengenai kita bisa mendapat SIM pelayanan klinik sebagai ini. berikut. Barangkali Kita bisa memeriksakan masih diri, ada mendapat pertanyaan, pengobatan, atau melakukan monggo konsultasi medis. disampaikan Kedua, saja. kita bisa mendapat tindakan medis. Ketiga, Pak, kita maaf, bisa izin mendapat bertanya. transfusi darah Nggih. sesuai kebutuhan medis. Kalau Keempat, yang kita bisa itu menjalani kan rawat pasien inap tingkat umum ya pertama Pak, sesuai ini dengan pasien indikasi. yang baru. Kelima, kita Kalau bisa misal memeriksa pasien lama hasil yang jenjang diagnostik laboratorium itu tingkat kan udah pertama. ada data yang di SIM RS-nya, SIM Kita apa? merujuk ke rumah sakit yang Ya, bekerjasama dengan ya BPJS itu Kesehatan apabila misalkan kita ditransfer memerlukan ke tindakan SIM lebih lanjut. yang Indokes Layanan yang yang bisa didapat di rumah sakit ditanya. adalah sebagai berikut. Pertama, kita bisa memeriksakan diri, mendapat pengobatan, atau melakukan konsultasi medis dengan dokter spesialis. Gimana? Kedua, Gimana, Mbak? kita bisa mendapat tindakan medis oleh dokter Pasien spesialis baru, sesuai dengan kemudian? indikasi medis. Ketiga, Halo? kita bisa pula Ya, halo. melakukan Tadi hasil kurang medis jelas serta suaranya. transfusi darah. Iya maaf Pak, Keempat, bagi yang harus rawat saya inap, kita ulangi. bisa mendapat pelayanan di ruang Jadi yang non-intensif maupun pasien di baru ruang kan intensif. sudah, kalau misalkan Untuk pasien yang pelayanan lama kesehatan itu yang tidak dijamin kan kita JKN. udah data di Hanza, itu Karena bisa tidak nggak sesuai Pak kalau misal prosedur, ditransfer ke pelayanan yang kesehatan di Indokes ini? fasilitas yang tidak bekerja sama dengan BPJS Oh, sudah menggunakan Kansa gitu ya? pelayanan kesehatan
Itu sih cuman ada data pasien aja, enggak yang sampai. Oh ya, enggak apa-apa, nanti yang penting kita dari kansanya itu atau jenengan punya data master Excel-nya itu bisa dikasihkan ke kita nanti biar tak masukkan ke SIM. Jadi jenengan nggak mindo gawe ini. Yang penting nanti ada nama pasien minimal itu yang bisa saya masukkan. Ini ada nomor RM-nya, kemudian nomor KTP kalau ada, kemudian nama pasiennya, nama kepala keluarga, nomor telepon, tempat tanggal lahir, sama jenis kelamin, kemudian alamatnya, sama cara bayar. Udah minimal itu nanti bisa saya masukkan. Sudah ada berapa pasien yang sudah dimasukkan? Berarti tadi 13.000 sekian Pak tadi. Yang masuk ke Kanza? Ya. Oh, lumayan banyak itu. Itu jenengan download aja, di-download dari Kanzanya. Bisa bentuk Excel kalau bisa. Nanti saya tanamkan di SIM Klinik yang baru ini. Oh iya. Iya Pak. Oke. Nuhun. Setelah membayar, serahkan bukti bayar ke kantor BPJS. Kemudian ada pertanyaan lain. Untuk mendapat kartu peserta JKN. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang sudah terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran atau PBI, iuran yang dibayarkan oleh pemerintah. Ada yang ditanyakan. Saat mendaftar ada 3 kategori. Ada yang ingin ditanyakan enggak ya? Pertama, iuran Rp59.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 1. Kedua, iuran Rp42.500 per Pak, orang ini ada yang bertanya kalau misalnya buat puyer gimana? kelas 2. Gimana? Misalnya kalau pemberian obatnya puyer. Oh ya, puyer. Kalau obat puyer di sini yang perlu diperhatikan. Untuk syarat pendaftaran, 1. Isi formulir pendaftaran yang tersedia. Ini misalkan klik resep. 2. Sertakan fotokopi. Nanti nama obatnya ditulis. Misalkan Ketiga, pas foto berwarna ini 3x4 sebanyak 2 lembar. Untuk amok, sementara, kartu misalkan peserta ya, Kes amoxicillin Jam mau Sostek dan IPK Jam Sostek yang lama semua masih berlaku. Nah, mudah kan cara mendaftarnya? Apabila Anda merasa belum jelas soal jaminan kesehatan nasional, manfaatnya amoknya misalkan 3. carilah informasi lebih lanjut Dosisnya di sini 3 kali www.jkn.kemkes.go.id 1 bungkus. Ya. atau telepon layanan Halo Kemkes di 500 567 atau Halo Askes di 500 400. Kemudian di sini pilih puyer. Kesehatan terdekat. Kemudian jumlah puyernya mau jadikan berapa? Di sini nanti ditulis. Jangan tunda lagi. Misalkan mau jadi 10 bungkus, ya tulis di sini 10. Kemudian nomor puyernya berapa? Nomor puyer di sini digunakan kalau misalkan satu pasien itu mendapatkan dua puyer, itu nanti bisa di custom di sini. Artinya misalkan saya buat ini nomor pertama, puyer pertama, misalkan amok sendiri. Kemudian yang paracetamol saya pisahkan. Ini berarti nanti puyer kedua. Kemudian sama obat lainnya, misalkan CTM. Nah, ini bisa seperti ini. Jadi amok jumlahnya 3 kali 1 bungkus, tapi jumlah puyernya nanti jadikan 10. Ini nomor 1 bisa nomor 2. Ini kalau puyernya mau dipisah. Tapi kalau misalkan mau jadi 1, ya ininya nomornya nomor puyernya nggak usah disebut. Ini aja langsung misalkan amoxicillin. Kemudian kita klik simpan. Ini nomor puyernya enggak usah karena jadi 1. Kemudian paracetamol. Nah, seperti ini. Kalau nomor puyernya 00 itu berarti jadi 1 puyer. Kalau yang 2 atau lebih itu harus dinomerin nomor puyernya.
Hitung nggih. Mana Mbak, apa sudah jelas untuk pemberian foyer ini? Iya, jelas Pak. Ya. Maaf Pak, izin bertanya lagi. Ya, monggo. Misalkan kita dari depan, dari pendaftaran itu kan kita ngisi identitas. Kemudian tadi kan vital sign dari depan nggih, dari dibantu dengan perawatnya. Heeh. Berarti dari perawatnya langsung klik ke pemeriksaannya nggak Pak? Ya, itu tadi untuk vital sign itu nanti untuk pemeriksaan di loket pendaftaran bisa di menu loket pendaftaran. Di sini nanti ada aksi, menu aksi ini untuk pengisian vital sign. Ini bisa diisi di sini. Jadi sebelum ke pemeriksaan juga ada menu untuk Berarti ini. mengisi tanda-tanda vital. Berarti tidak perlu ke menu pemeriksaan gitu Pak? G. Sudah ada menunya di loket pendaftaran. Ya. Nanti yang diisi di loket pendaftaran pun nanti otomatis masuk ke menu pemeriksaan. Ini tuh kan dari pendaftaran udah, tadi udah barusan tanya. Hitung nggih. Barangkali ada pertanyaan lain? Sudah cukup Pak? Sudah cukup nggih. Nanti gampang kalau ada pertanyaan kalau sudah mulai kemudian nanti ada pertanyaan lagi ya nanti bisa lewat WA, bisa konsultasi ke kita. Yeah. Jadi nanti kami tunggu untuk data pasien yang dari Kansa itu yang 13 ribuan itu nanti saya minta Excel-nya supaya nanti bisa saya masukkan di SIM klinik yang baru ini. Untuk terus kemudian nanti untuk yang bridging BPJS itu jadi nanti kita menunggu hasil respon dari BPJS-nya. Kalau sudah diajukan sama klinik nanti berarti nanti tinggal menunggu dari BPJS-nya nanti akan keluar bukti atau kode yang bisa untuk dimasukkan sebagai bridging ke Piker. Kalau satu sehat ini sudah otomatis karena sudah mendaftar lewat DFO kemarin, kemudian sudah masuk Cons ID-nya. Nah, kita masih nunggu Cons ID yang dari BPJS. Itu nggih, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian dan kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sami-sami. Saya akhiri.